Hindari tepian hidup. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini melalui renungan-renungan sederhana dan juga video-video. Semoga dapat menginspirasi hidup Anda dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini, saya bergumul dengan mencari biji parika atau yang kita sebut sengon. Saya awal-awal dimanja dengan begitu mudahnya mendapatkan biji sengon itu karena ketika ia jatuh terbungkus oleh bungkusannya yang warna putih dan itu mudah dijangkau oleh mata. Namun beberapa bulan terakhir ini saya mulai dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di atas tanah, kemudian memakai jari saya, lalu seperti mencakar tanah, dan sungguh di luar dugaan, ternyata banyak biji sengon yang tertimbun di dalam tanah itu, mungkin sudah bertahun-tahun. Saudara-saudari terkasih, pengalaman sederhana ini saya angkat sebagai ilustrasi untuk renungan hari ini. Kalau kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sebenarnya mengajak kita untuk sadar bahwa hidup ini ternyata tidak sedangkal yang kita alami, tidak sedangkal yang kita lihat, dan tidak sedangkal yang kita ketahui. Ada banyak kekayaan tentang hidup yang perlu kita dalami. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengajak Petrus untuk menolakkan perahunya atau sampannya ke tempat yang dalam. Di situ mereka ternyata dapat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Petrus, sebatas yang ia ketahui sebagai seorang nelayan, menganggap tindakan Yesus itu pasti kurang benar atau tindakan bodoh, karena mereka sudah sepanjang malam mencari ikan tetapi tak seekor pun didapat. Tetapi karena ia tahu bahwa itu adalah Tuhan yang menyuruhnya, ia melakukan itu, dan hasilnya seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, jala hampir tidak dapat ditarik karena banyaknya ikan. Menyaksikan itu, Petrus dan para murid yang lain menganggap diri tidak pantas dan tidak layak dengan pengetahuan mereka sebagai nelayan. Lalu mereka menepuk dada sebagai orang berdosa, meminta Tuhan meninggalkan mereka. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil ini memang mengandung banyak makna dan pengertian yang bisa kita refleksikan seturut pengalaman hidup kita. Tetapi intinya adalah Tuhan mau mengajak kita untuk sadar bahwa hidup ini harus sampai ke tempat yang dalam, tidak hanya berada di tepian kehidupan. Misalkan saja, ketika kita mengetahui sedikit, kita menganggap diri pintar, melebihi siapapun.
Ketika kita memiliki sesuatu, kita menganggap diri lebih kaya, melebihi siapapun. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita menganggap diri kita yang paling bisa dan seterusnya. Tetapi jika didalami secara benar-benar, ternyata apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, ternyata itu hanya seujung kuku. Saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, surat pertama kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa ketika manusia kita mengagungkan kepintaran atau hikmat, ternyata itu adalah suatu kebodohan bagi Allah. Kita menganggap diri memiliki sesuatu, tahu segala sesuatu, tetapi yang mendalam adalah kita tidak tahu apa guna dari apa yang kita miliki itu. Yesus mengatakan kepada para murid, jangan takut, hari ini juga kamu akan menjadi penjala manusia. Hidup yang mendalam atau tidak berada di tepian adalah tahu menggunakan bakat dan kemampuan ini untuk apa? Untuk mencari kerajaan Allah, untuk membantu banyak orang, untuk banyak berbelas kasih, dan membawa pengharapan bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.